Seorang warga negara asing tewas terjun dari lantai 18 apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemacetan parah terpantau sepanjang libur panjang Paskah di Puncak Bogor, Jawa Barat. Festival Hindu Holi yang penuh warna digelar sambut datangnya musim semi. Selamat sore. Wabah flu burung harus diwaspadai sedini mungkin. Data Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut hingga tahun 2015 sudah hampir 500 jiwa meninggal dunia akibat virus flu burung yang mematikan. Saya Beni Dermawan, inilah redaksi sore akhir pekan selengkapnya. Seorang warga negara asing tewas usai terjun dari lantai 18 di sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi belum bersedia memberikan keterangan atas peristiwa mengenaskan ini. Penghuni apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara dikabarkan dengan peristiwa seorang warga negara asing yang belum diketahui asal negaranya tewas usai terjun dari lantai 18. Belum diketahui penyebab korban yang berciri kulit hitam ini jatuh dari teras kamar yang berada di lantai 18. Polisi yang datang melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab jatuhnya korban. Namun polisi belum memberikan keterangan terkait peristiwa memilukan ini. Kondisi gimana pas ditemuin, Bang? Kurang tahu, sayanya kan cuman dia teriak aja langsung lompat terus gitu. Nggak ada orang lain, Bang, di atas, Bang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kaca ke pintu? Dari ini, teras lompatnya ini dari sampingnya AC nih. Begitu, teras ya. Oh, gitu. Setelah identifikasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk otopsi. Kasus ini diselidiki Polsek Metro Kelapa Gading, Jakarta Utara. Fakih Hatami, Jakarta. Seorang penerjun wanita meninggal dunia setelah jatuh ke laut saat beraksi di Jogja Airshow. Akibat insiden ini, panitia menghentikan atraksi terjun payung di gelaran Jogja Airshow. Seorang penerjun wanita bernama Wika Milanti Ayuning Tias dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh di laut dan tergulung ombak laut selatan saat berlaga di Jogja Airshow 2016 Sabtu siang. Penerjun yang tergabung dalam Federasi Aerosport Indonesia ini sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Harjo Lukito dalam keadaan pingsan, namun nyawanya tidak tertolong. Gatot Tirtoko melaporkan, sebelum mendarat, Wika sempat memutar melawan arah angin sampai akhirnya terjun ke laut di radius 200 meter dari titik sasaran. Kejadian penerjun payung jatuh ke laut ini baru pertama kali terjadi. Penerjun seharusnya mendarat di pantai berpasir, namun karena arah angin, penerjun terbawa ke laut. Ya, terjun payung menjadi olahraga ekstrim yang penuh resiko, terutama bila dilakukan oleh pemula tanpa paduan dari pelatih yang mumpuni. Berikut laporan khas redaksi. Bagi komunitas pecinta olahraga ekstrim, terjun payung menjadi salah satu pilihan untuk merasakan sensasi terbang di angkasa seperti burung. Namun di balik keseruan aksi terjun payung, tersimpan berbagai resiko, terutama bagi para penerjun pemula yang masih kesulitan mengendalikan rasa takutnya. Maka terjun tandem dengan mematuhi sederet peraturan harus dipatuhi si penerjun atas nama keselamatan. Bagi penerjun pemula, terjun dari lambung pesawat yang melayang di ketinggian ribuan meter dari daratan bisa membuat kesadaran hilang. Akibatnya, yang bersangkutan akan kehilangan kontrol terhadap parasut dan perangkat teknis lainnya. Bila si penerjun sedang melakukan aksinya seorang diri, hal ini bisa memicu terjadinya kecelakaan. Kepanikan penerjun pemula juga bisa berbuntut celaka meski dilakukan saat terjun tandem. Kepanikan bisa membuat posisi kedua penerjun menjadi tidak ideal, sehingga mengganggu proses teknis pembukaan parasut dan pendaratan. Peserta terjun payung harus benar-benar yakin dengan keputusannya sebelum menghempaskan diri ke udara bebas dari pesawat, sehingga penerjunan bisa berjalan mulus.
Insiden juga mungkin terjadi ketika parasut telah dikembangkan, terutama ketika parasut mengembang berdekatan dengan propeller atau baling-baling pesawat. Bila tali atau parasut terpotong baling-baling, insiden ini bisa berdampak fatal. Oleh karenanya, sebelum terjun dimulai, seluruh peserta harus saling berkomunikasi, menentukan urutan dan menghitung jarak yang tepat antar peserta. Penting juga bagi para penerjun pemula untuk mempercayai sepenuhnya sang pelatih agar penerjunan bisa berjalan lancar. Persiapan di daratan juga mutlak dilakukan dengan memeriksa seluruh kelengkapan terjun bisa berfungsi dengan baik. Mulai dari seluruh kaitan tali hingga yang utama adalah parasut. Ketika seorang penerjun profesional melakukan aksinya, pelepasan parasut biasanya dilakukan di ketinggian 600 meter atau lebih. Pembukaan parasut juga boleh dilakukan lebih awal bila khawatir parasut gagal dibuka. Penerjun juga harus memastikan tidak ada pelepasan parasut lain di sekitarnya dan senantiasa mengendalikan arah terbang sesuai jalur. Jika muncul kemungkinan tabrakan, biasanya penerjun akan membelokkan diri ke kanan karena kebanyakan orang menggunakan tangan kanan sebagai tangan utamanya. Secara umum, penerjun disarankan hanya melakukan manuver yang aman dan tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Penghitungan tepat sudut pendaratan, kecepatan terjun, dan bidang pendaratan juga harus diperhitungkan dengan matang. Manuver berbahaya seperti hook turns rendah misalnya sudah ditegaskan dilarang oleh banyak pusat terjun payung di dunia. Perjalanan terjun payung juga harus menentukan pola pendaratan karena biasanya penerjun melakukan aksinya secara beregu. Setiap peserta harus memastikan untuk tidak meninggalkan kelompoknya dan terus mengikuti arahan pemimpin terjun. Jika kondisi cuaca berangin, disarankan untuk memilih arah pendaratan yang berbeda dengan penerjun lain agar tidak saling bertabrakan. Namun, bila cuaca tidak berangin, peserta wajib mengikuti arahan pemimpinnya. Tim Liputan Trans 7. Kita beralih ke informasi lain. Libur panjang Paskah, lalu lintas macet di beberapa wilayah. Kemacetan panjang terpantau kamera udara kepolisian. Diprediksi puncak arus balik terjadi esok hari. Kemacetan parah terpantau dari kamera TMC Polres Bogor, Jawa Barat. Volume kendaraan meningkat di Simpang Gadok Megamendung hingga Cisarua, Bogor. Akibat penyempitan jalan, ribuan kendaraan mengular 3 km di tol Ciawi. Untuk mengurai kepadatan, polisi terpaksa melakukan sistem satu arah atau one way. Selain lonjakan volume kendaraan, kemacetan diperparah dengan kondisi jalan yang licin sekaligus berkabut. Saya kira-kira setengah jam. Dari mana? Dari Cilengsi. Harus ada sedikit. Dan satunya. Kenapa? Licin atau licin dan berkabut. Jalur puncak khususnya kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju Jagorawi masih cukup nampak meriah dan menunjukkan peningkatan volume dibanding hari biasa. Walaupun untuk perbandingan dengan kemarin pagi memang lebih agak menurun. Di hari kedua libur Paskah ini, lonjakan arus wisata terpantau ramai. Diperkirakan puncak kemacetan menuju jalur wisata ini akan berlangsung hingga malam nanti. Sementara itu, ruas jalan tol Jakarta Cikampek cenderung ramai lancar. Data sementara Jasa Marga menyebut sedikitnya 13.000 kendaraan melintas menuju Cikampek. Sementara di arah sebaliknya lebih dari 17.000 kendaraan. Pengendara sengaja memilih kembali lebih awal untuk menghindari penumpukan arus balik yang diperkirakan terjadi hari Minggu esok. Kalau prediksi arus balik puncaknya kemungkinan besok, Pak. Mungkin sekitar jam 6 atau jam 5 sudah mulai. Karena hari Senin sudah mulai bekerja, jadi mungkin Minggu sudah pas balik sudah mulai ramai. Diperkirakan 94.000 kendaraan masuk jalan tol Jakarta Cikampek. Untuk mengurai kepadatan, Jasa Marga kembali memberlakukan sistem kontraflow. Iring-iringan kendaraan pribadi juga tampak memadati ruas jalan tol Cipularang dari Jakarta menuju Bandung. Akibat ramainya lalu lintas membuat laju kendaraan hanya 60 km per jam. Kepadatan arus lalu lintas ini karena banyaknya warga yang memanfaatkan libur panjang Paskah ke sejumlah lokasi wisata. Agar terhindar dari kecelakaan, pengendara diharapkan untuk waspada terhadap jalanan licin dan bergelombang, terutama ketika hujan turun. Tim Liputan Trans 7.
Ya, berbagai tujuan wisata liburan bisa jadi alternatif. Yang menarik, dalam sebuah survei, belanja menempati ranking teratas. Namun berkunjung ke museum justru tidak menjadi pilihan kalangan ke atas. Kami tampilkan tujuan wisata masa kini lengkap dengan pengeluaran budget dalam angka bicara. Ya, liburan praktis yang banyak dipilih masyarakat masa kini antara lain berbelanja barang fashion seperti pakaian dan juga sepatu. Menjadi pilihan 19% lebih masyarakat. Jumlah yang sama memilih liburan keluar ruangan. Sementara hampir 11% memilih makan bersama di restoran dan menonton film di bioskop. Sedangkan 10,5% warga memilih berbelanja gadget dan 7% sisanya lebih suka memanjakan diri di salon atau spa. Ya, meski tawaran promo dan diskon banyak diberikan di layanan online, lebih dari 75% warga masih melakukan transaksi dan pemesanan kebutuhan liburan secara offline. Dari seperempat sisanya melakukan sendiri secara online melalui situs penyedia layanan liburan. 22% warga Indonesia menganggarkan kurang dari Rp500.000 untuk liburan. Mayoritas warga sebanyak 35% lebih menyediakan budget Rp500.000 hingga Rp1 juta untuk berlibur. Disusul dengan kalangan yang menghabiskan Rp1 juta hingga Rp2 juta sekali perjalanan, serta mereka yang menghabiskan hingga Rp5 juta untuk liburan. Sementara 7% warga menyiapkan anggaran hingga Rp10 juta dan 5% sisanya menganggarkan lebih dari Rp10 juta untuk meredakan ketegangan dengan berlibur. Ya, hampir setengah penduduk Indonesia belum merencanakan liburannya ketika memulai liburan. Hanya sekitar 39,5% saja yang rapi menyiapkan rencana agar waktu berpergian yang terbatas bisa dimanfaatkan efisien sekaligus efektif. Sementara 9,5% sisanya malah tidak merencanakan liburan kemanapun. Ya, kita beralih ke informasi lain. Kasus flu burung kembali menyita perhatian publik. Ratusan unggas dilaporkan mati. Dan setelah beberapa tahun menghilang, kini virus flu burung yang bermutasi kembali datang menghampiri Indonesia. Dan untuk lebih menyegarkan kewaspadaan, kami kemas kasus flu burung dalam topik pekan ini. Merebaknya virus flu burung dalam beberapa pekan terakhir yang menjangkiti unggas membuat resah peternak unggas. Untuk mengantisipasinya, peternak ayam mulai membersihkan dan mencuci kandang ayam mereka pasca panen. Peternak juga menyemprotkan cairan desinfektan ke seluruh kandang sekaligus melakukan pembersihan. Langkah dilakukan agar kandang ayam bebas dari virus H5N1. Sepekan sebelum panen, ratusan ayam mati dengan sebab misterius. Akibat banyak unggas yang mati, peternak merugi. Setidaknya 2 daerah di Jawa Timur, masing-masing Lamongan dan Banyuwangi, ditemukan kasus flu burung. Status siaga ditetapkan Dinas Peternakan terkait flu burung. Saya sebagai peternak ya khawatir, Mas, banyak yang mati. Kiranya populasi 5.000 ya, kematian perharinya sekitar 300, Mas. Setelah panen ya langsung dibersihkan kandang total, disemprot sama desinfektan. Jika menilik ke belakang, kasus flu burung pertama kali dilaporkan muncul di Indonesia tahun 2003, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Wabah flu burung menyebar hingga ke 51 kabupaten di 9 provinsi. Jumlah unggas yang mati tahun 2003 mencapai 4,7 juta ekor. Tahun 2004, kematian ternak unggas akibat flu burung mencapai lebih dari 8 juta ekor. Sebaran virus flu burung meluas hingga 16 provinsi yang mencakup 100 kabupaten dan kota. Kasus flu burung terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung, dengan kematian masing-masing lebih dari 1 juta ekor unggas. Di tahun 2005, wilayah penyebaran flu burung mencapai 23 provinsi yang meliputi 151 kabupaten dan kota. Di bulan Juni 2005, ditemukan kasus flu burung pada manusia untuk pertama kalinya di Tangerang, Banten. Hingga Desember 2015 tercatat terjadi 14 kasus flu burung pada manusia, 9 diantaranya meninggal dunia. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan mencatat dari tahun 2005 hingga 2015 terjadi 199 kasus flu burung dengan 167 kematian. Flu burung atau avian influenza adalah penyakit menular pada unggas yang disebabkan virus influenza tipe A dengan subtipe H5N1.
Virus ini teridentifikasi pertama kali menular pada manusia tahun 1997 di Hong Kong. Virus ini menjadi epidemik dan menyerang lebih dari 15 negara di benua Asia, Eropa, dan Afrika, tak terkecuali Indonesia. Lembaga Kesehatan Dunia WHO mencatat sejak 2003 hingga 2015, total 430 orang di seluruh dunia meninggal karena terinfeksi flu burung. Penyebaran virus H5N1 atau flu burung adalah melalui udara atau airborne. Virus ini menyerang saluran pernapasan dan dapat menular dengan cepat ke manusia. Virus flu burung perlu diwaspadai terutama pada unggas hidup sekalipun sudah divaksin. Bangkai unggas yang dibuang secara sembarangan juga berpotensi menjadi sumber virus. Namun sebenarnya, virus flu burung ini akan mati dalam suhu tertentu. Jadi begini, bahwa untuk virus flu burung itu atau virus influenza yang umumnya itu dengan suhu rendah, jadi tidak terlalu tinggi, tidak perlu 100 derajat, 60-70 derajat Celcius, itu virusnya sudah mati. Jadi karena kebiasaan kita di dalam mengkonsumsi ayam adalah sudah direbus, maka itu tidak ada masalah dagingnya. Yang ada masalah itu adalah virus tatkala dia hidup atau bangkai yang dibuang di sebarang tempat, itu menjadi masalah karena dia menjadi sumber virus terhadap makhluk yang lain, organisme yang lain termasuk manusia. Bagi Anda yang tinggal berdekatan dengan unggas, tentu harus waspada dan mengenali ciri-ciri unggas yang teridentifikasi terkena virus dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kepala dan gelambir kebiru-biruan, unggas tak mau makan, unggas mengalami diare dan nafas tidak teratur. Keluar air liur dari mulut unggas yang disertai dengan kesulitan gerak dan sulit mengangkat kepala, serta muncul bintik-bintik di tubuh unggas, umumnya pada dada dan kaki. Orang yang sering kontak langsung dengan unggas seperti pekerja peternakan, penjual unggas, dan pemilik unggas peliharaan beresiko terkena virus ini. WHO mencatat masa inkubasi virus adalah 1-7 hari setelah muncul gejala seseorang terkena flu burung dengan ciri menderita ispa, demam di atas 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan tiba-tiba, batuk, mengeluarkan ingus disertai nyeri otot, dan sakit kepala. Lemas mendadak dan timbul radang paru-paru yang berpotensi menyebabkan kematian. Bagi Anda yang memiliki unggas, apapun jenisnya baik ayam, burung, bebek, atau entok, pastikan kandang unggas Anda bersih dan rajin dibersihkan. Jika banyak unggas mati mendadak, jangan sentuh unggas ini. Jika terlanjur ada kontak dengan unggas mati, segeralah cuci tangan Anda dan lingkungan kandang dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jika terjadi demam dan batuk, segera bawa pasien ke rumah sakit. Karena ini musim hujan, jadi memang rentan ya, penyebaran penyakit. Itu pemerintah sudah beberapa bulan lalu menyampaikan surat edaran ke seluruh Indonesia untuk mengantisipasi meledaknya penyakit apapun, dan sosialisasi ke masyarakat. Kita juga mohon bantuan pada masyarakat. Apabila ada 1 ekor pun 2 ekor mati mendadak, segera laporkan kepada dinas. Khusus di DKI Jakarta, antisipasi terintegrasi dilakukan suku dinas kelautan, pertanian, dan ketahanan pangan dengan memusnahkan puluhan unggas yang dinyatakan positif flu burung di Bilangan, Jakarta Selatan, 18 Maret silam. Tim gabungan memusnahkan unggas setelah sehari sebelumnya mengetes puluhan unggas yang mati mendadak di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta mendesak suku dinas mengurangi populasi unggas di ibu kota sekaligus antisipasi areal kandang di tengah pemukiman masyarakat. Adapun targetnya, tahun 2017 sudah tidak ada ayam yang tidak dipotong di rumah potong hewan. Kita nggak pernah bangun yang cukup untuk pindahin pemotongan ayam. Ada 21 pedagang, kita cuma siapin tempat 14. Ya gimana mau pindah? Kalau yang sebagian nggak pindah, dia masih jual kayak gini, yang lain iri. Tadi saya udah tugaskan Asbang, kita kan ada biaya dari kewajiban pengembang juga. Tolong disiapkan semua. Per tahun 2017 saya nggak mau dengar lagi ada yang masih dagang ayam potong sembarangan. Jadi sudah tugas Pak Gubernur, tidak ada ganti rugi, tolong tertibkan. Nggak ada lagi unggas-unggas yang ada di pemukiman atau di masyarakat itu. Selain itu yang kedua, yang tadi kita akan menertibkan penampungan dan tempat pemotongan.
Akhirnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Waspada dengan antisipasi bisa menjadi senjata ampuh untuk mencegah penyebaran flu burung. Di atasnya, budaya hidup sehat di pemukiman, termasuk kandang unggas, menjadi strategi terjitu menghindari virus flu burung menyebar. Tim Liputan, Trans 7. Hingga Sabtu siang, pergerakan tanah di lokasi longsor di Desa Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah masih terjadi. Pergerakan tanah terjadi ketika puluhan relawan dan anggota TNI Polri mengevakuasi barang dari rumah warga. Kondisi ini memicu kepanikan warga yang berlarian untuk menyelamatkan diri. Relawan dan anggota TNI Polri diminta keluar rumah warga ketika pergerakan tanah terjadi di Desa Celapar, Kecamatan Madukara, Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu siang. Tim gabungan yang sedianya mengevakuasi harta benda warga berlarian menyelamatkan diri. Tanah dan rumah tiba-tiba bergerak. Pergerakan tanah di lokasi longsor memang masih terjadi. Sejak Sabtu pagi hingga siang tadi sudah 3 kali terjadi pergerakan tanah. Korban tanah longsor ditampung di lokasi pengungsian dan rumah warga yang lain. Setidaknya lebih dari ratusan jiwa korban tanah longsor yang mengungsi. Untuk pengungsi ini daftar update terakhir. Tadi malam kita update bahwa jumlah pengungsi ada 76 kakak, 76 kakak atau sekitar 181 jiwa. Jadi ada 181 jiwa, kemudian ada 76 kakak tersebar di beberapa lokasi rumah warga dan di gedung TK Pertiwi yang kita kelola. Ya memang parah, Pak. Bangunannya aja bangunan baru, Kak. Yang lokasi untuk kandang pupuk itu baru berapa bulan malah. Itu kan baru kena pelebaran jalan. Kena pelebaran jalan, kiosnya pupuk kan kena. Sementara itu, hujan deras yang terjadi sepanjang Jumat hingga Sabtu dini hari tadi menyebabkan tanah longsor areal pemakaman lereng perbukitan Karanganyar, Lewigong, Garut, Jawa Barat. Selain menggusur sejumlah makam, 5 rumah warga dilaporkan rusak. Beruntung, longsor tidak menimbulkan korban jiwa karena warga sudah diungsikan sebelumnya. Habis longsor dari sana, saya juga dari dari longsor Cipancar 3, Gunung Haruman. Ya, rumah ada 5, rusak berat 3, rusak ringan 2, 5. Adapun kerugian akibat tanah longsor kali ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan, Trans 7. Ya, kita ke informasi lain. Partai Hanura membulatkan dukungan kepada Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya Ahok berencana maju melalui jalur independen bersama relawan pendukungnya, teman Ahok. Ahok berpasangan dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sebagai calon wakil gubernur. Calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura. Ahok disambut hangat kader Partai Hanura yang siap mendukungnya di Pilgub DKI Jakarta. Mahardika Prakasa Satya melaporkan, deklarasi dilakukan menyusul rapat pimpinan daerah Rapimda. Berdasarkan pandangan umum, 6 Dewan Pimpinan Cabang DPC memberikan pernyataan dukungan terhadap Ahok sebagai bakal cagup periode 2017-2022. Seperti diketahui, Partai Hanura memiliki 10 kursi di DPRD DKI Jakarta, sementara Partai Nasdem memiliki 5 kursi. Jika dijumlahkan, total dukungan kepada Ahok di DPRD mencapai 15 dari 106 kursi. Kebakaran yang terjadi di rumah tahanan Malabero, Bengkulu, menyebabkan 5 warga binaan tewas. Kebakaran terjadi akibat kerusuhan narapidana dan anggota Badan Narkotika Nasional yang disebut melakukan razia. 5 korban kebakaran dievakuasi ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Pasca terbakarnya rumah tahanan di Bengkulu, petugas menemukan 5 narapidana tewas terpanggang di dalam sel. Diduga mereka terjebak di dalam selnya saat kebakaran terjadi. Kelima korban kebakaran diantaranya Medi Satria, Agung Nugraha, Heru Biliantoro, Agus Purwanto, dan Hendra Novianto. Yang meninggal 5 orang, barusan kan sudah kita evakuasi. Dan sekarang baru mau diidentifikasi. Kamar berapa? Semuanya tahanan narkoba, Pak? Oh belum, itu belum, nanti dia masih didalami lah. Tapi kalau yang meninggal itu bukan narkoba. Lima positif, Pak? Atau di luar sel, Pak? Positif 5 orang, Pak? Meninggal di luar sel atau dalam sel? Di dalam. Dalam sel. Apakah ada yang kabur turun, Pak? Pak, ada yang kabur, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya?
Sebelumnya, kebakaran terjadi di Rutan Malabero, Kota Bengkulu pada Sabtu malam. Insiden ini terjadi diduga karena lapas sengaja dibakar oleh narapidana yang melakukan perlawanan saat ingin digeledah oleh tim Badan Narkotika Bengkulu. Selain 5 orang korban tewas terpanggang, 1 penghuni rutan mengalami luka dan menjalankan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Citra. Sementara ratusan warga binaan lainnya dipindahkan ke Lapas Bentiring, Kota Bengkulu. Heri Supandi, Bengkulu. Ya, akibat kantor pelayanan perbendaharaan negara Samarinda, Kalimantan Timur terbakar, pembayaran gaji PNS dikhawatirkan terlambat. Sementara karena lengah, sebuah mobil menghantam truk di jalan tol di Purwakarta, Jawa Barat. Ketika sebagian besar pegawai sedang menikmati libur panjang, Sabtu pagi kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Akibat kebakaran, pembayaran gaji pegawai terancam tertunda karena sejumlah dokumen penting biaya belanja pegawai hangus terbakar. Sebuah minibus ludes terbakar ketika melintasi jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi ketika minibus yang datang dari Jakarta menuju Bandung, Jawa Barat menabrak truk derek yang akan putar balik di bahu kanan jalan. 2 penumpang dilaporkan terluka. Penyelenggaraan Harlah Muslimat NU di Kota Malang, Jawa Timur membuat sejumlah jalur jalan ditutup. Peringatan Hari Lahir Muslimat Nahdlatul Ulama ke-70 digelar di Stadion Gajayana. Sebagian jalan dialihfungsikan menjadi tempat parkir kendaraan peserta. Kepadatan semakin menjadi karena akhir pekan bersamaan dengan libur Paskah. Tim Liputan Trans 7. Beragam cara dilakukan untuk menyambut datangnya musim semi. Di India, ribuan warga larut dalam kemeriahan festival Holi yang penuh warna. Sementara di Washington, Amerika Serikat, Tian Tian, si beruang raksasa, lakukan ritual mandi busa jelang perayaan musim semi. Menyambut datangnya musim semi, Tian Tian, seekor panda raksasa penghuni kebun binatang nasional Smithsonian, Washington DC, mempunyai ritual unik. Tian Tian sangat menikmati mandi busa di kandangnya. Dalam sebuah video yang diunggah ke internet, sebelum duduk di ember besar, Tian Tian memercikkan air terlebih dahulu ke wajahnya. Menurut juru bicara kebun binatang di alam liar, panda biasanya tidak mandi secara teratur. Namun, Tian Tian memiliki perilaku berbeda. Panda yang lahir di sebuah pusat konservasi bagi panda raksasa di Wolong, Provinsi Sichuan, Tiongkok ini ternyata sangat menyukai air. Ratusan warga dari berbagai wilayah di Amerika Serikat membanjiri Taman Nasional Washington DC untuk menikmati keindahan bunga sakura yang mulai bermekaran sejak Jumat kemarin. Pengunjung mengabadikan momen ini dengan berfoto di sekitar Taman Bunga Sakura sekaligus bersantai bersama teman dan keluarga. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, musim berbunga dari koleksi bunga sakura di Taman Nasional Washington menjadi penanda datangnya musim semi di Amerika Serikat. Dan tahun ini, Anda dapat menikmati keindahan bunga sakura hingga 10 hari ke depan. Warga India memulai festival Hindu Holi untuk menyambut datangnya musim semi di kota Mathura. Festival Holi yang penuh warna ini juga berlangsung di kuil Bangke Bihari. Ribuan warga mulai berdatangan dan memadati kuil dengan taburan warna. Festival Holi yang merupakan festival suci bagi umat Hindu ini berlangsung selama 2 hari. Di mana di hari pertama, warga melakukan ritual atas kekalahan iblis Holika dan dilanjutkan dengan pelemparan taburan warna. Festival ini juga turut memperingati rasa cinta abadi Dewa Krishna dan kekasihnya Radha, di mana seluruh warga India dari semua umur dan golongan ikut merayakannya. Tentu sudah rangkaian informasi dalam redaksi sore akhir pekan hari ini. Saya, Bini Dermawan, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.